Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita memulainya dengan membaca Alkitab, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Apa kabarnya buat setiap kita pagi hari ini? Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab ya. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita bertekun dalam doa bersama-sama, kita bersepakat bersama-sama ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju ke gerakan bersama-sama. Pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Ya. Pembacaan Alkitab saudara ada di mana? Ya, saya sekarang ini sudah ada di kitab 2 Korintus, sudah mau selesai, tapi saya masih bolak-balik karena seru sekali ya di kitab 2 Korintus ini. Puji Tuhan ya. Saudara silakan ya, kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kalau ada nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Haleluya Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala keberkatan-Mu, penyediaan-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih buat hari yang baru, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, bukakan rahasia surga bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabarnya ya? Ada Mas Opan, ada Mary Deborah Sugito, ya terima kasih sudah ada bersama-sama di pagi hari ini bersama Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya. Kita membaca Alkitab kita minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari ya. Puji Tuhan, saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Ya, pembacaan Alkitab saudara ada di mana? Ya, saya sudah ada di 2 Korintus ya. Ada Ibu Lani ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Pendeta Paliama sudah di Yesaya 36 sampai 40. Wow, luar biasa ya. Bagaimana cara menyembuhkan hipertensi pada usia 40-15 dan memulai hidup baru? Oke, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dan saya mau kasih tema
pagi hari ini, yaitu kenakan senjata rohani ya, kenakan perlengkapan senjata rohani buat kita. Ya, mari kita melihat pembacaan kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dengan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahwa jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Haleluya, saudara. Jadi ini konteks di dalam 2 Korintus adalah Rasul Paulus sedang meluruskan ya kesesatan berpikir dari jemaat di Korintus, karena mereka telah ditoksit. Mereka telah diracun oleh rasul-rasul palsu ya. Ada rasul-rasul palsu. Kalau kita lihat di sini ya, di 2 Korintus 11 ayat 12 ya. Tetapi apa yang kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi di Korintus itu ada orang-orang Yahudi yang anti dengan Paulus. Mereka membenci Paulus karena tadinya Paulus adalah seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang begitu ketat sekali ya, getol sekali dia berpegang pada Taurat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dan oleh karena itu mereka datang meracuni orang-orang Korintus dengan pengajaran bahwa kalau mau percaya Yesus, masuk dalam kerajaan Allah, menerima Yesus tidak cukup, harus ditambah dengan Taurat ya. Jadi Yesus plus Taurat ya. Harus sunat, harus melakukan adat istiadat orang-orang Yahudi. Padahal
orang-orang Korintus bukanlah orang-orang Yahudi. Nah, mereka-mereka inilah yang meragukan kerasulan Paulus. Mereka meragukan kerasulan Paulus sehingga Paulus harus menulis surat 2 Korintus ini untuk seperti pembelaan Paulus terhadap kerasulannya. Dan dari jemaat-jemaat di Korintus itu mereka berpikir bahwa Rasul Paulus sama seperti rasul-rasul palsu yang hidup bermegah, yang hidup duniawi. Tapi Paulus mengajarkan bahwa senjata kita bukanlah senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, kuasa Maha Tinggi. Mari kita memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani ini ya. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara ya. Jadi kalau kita melihat di Efesus pasal 6 ayat 2 ya, Efesus pasal 6 ayat 2, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, Efesus 6 ayat 2, firman Tuhan. Ya, kita melihat ya di sana. Efesus 6 ayat 12 ya, ayat 12. Firman Tuhan katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia ini yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi musuh kita ya bukan melawan darah dan daging sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita tidak melawan perkara-perkara duniawi ya, tapi kita melawan perkara-perkara rohani ya. Jadi saudara, kalau kita lihat senjata kita sebagai orang percaya bukan keterampilan kita berorganisasi, bukan karisma kita, bukan kefasihan berbicara ya, tapi ya kita meruntuhkan benteng iblis. Dan untuk meruntuhkan benteng iblis saudara, senjata satu-satunya yang memadai untuk membinasakan kubu-kubu iblis dan ketidakbenaran dan pengajaran yang palsu ialah senjata yang dikaruniakan Allah ya. Kalau kita lihat di Efesus 6 ya, Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayat 19, firman Tuhan katakan ya, saya baca dari ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Damai sejahtera dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Ya, puji Tuhan. Saya menyapa Pangesti selalu ceria dan Yuliana Sapan ya. Terima kasih. Oh, ini hamba-hamba Tuhan ini, Ibu Gembala. Terima kasih sudah ada bersama-sama dengan
live streaming di Pendeta Raymond Mantik ya pagi hari ini, saudara-saudara. Jadi mari kita kenakan perlengkapan senjata rohani kita, karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara ya. Jadi senjata kita harus bersifat rohani, di mana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan ya. Kita menyerahkan sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan, karena peperangan kita saudara dahsyat. Dan sekarang ini saudara, peperangan roh kita itu begitu nyata dan begitu luar biasa. Jadi kita mengatakan bahwa peperangan yang paling dahsyat itu ada di pikiran. Ya, jadi pikiran adalah tempat peperangan rohani yang paling luar biasa saudara, karena di pikiran kita ada berbagai macam hal yang terlintas di pikiran kita ya. Ada intimidasi, ada macam-macam saudara yang bisa menipu daya kita ya. Ada kesenangan-kesenangan kita, bahkan juga ada penderitaan-penderitaan kita. Jadi saudara, itulah peperangan yang rohani yang terjadi di pikiran kita. Banyak orang Kristen yang terintimidasi saudara ya, terintimidasi, saya sangat berdosa, dosa saya tidak bisa diampuni, tidak ada yang dapat menolong saya sehingga bunuh diri dan sebagainya ya. Tapi juga saudara, peperangan rohani bukan cuma ada di pikiran. Sekarang ini saya mau katakan saudara, peperangan rohani yang paling dahsyat ada di HP-HP kita. Ada di device-device kita. Kenapa saudara? Karena di device-device kita saudara, ketika kita nonton ya di sosmed, di YouTube dan sebagainya ya, di sana pengajaran begitu berjibun ya, orang Jakarta bilang. Pengajaran itu begitu banyak saudara ya. Kalau saudara tidak punya pegangan pengajaran, saudara akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran ya. Ya, saya pernah ada jemaat hubungi saya dan dia berkata, "Pastor, saya tidak bisa tidur satu malam." Kenapa? Karena saya nonton video. Ya, dia nonton video, pas waktu itu dia nonton temanya perpuluhan. Ya, bahwa perpuluhan itu sudah tidak dilakukan lagi. Dan saya cek videonya, ternyata orang ini ngaku pendeta. Ngaku pendeta, tapi dia dari seberang sana. Dia dari seberang sana ya. Jadi sekarang ini saudara harus hati-hati. Kalau dulu kita biasa dengar dokter malpraktek ya, dokter malpraktek melakukan malpraktek kepada pasien. Sekarang ini juga saudara ada istilah, saya istilahkan malpraktek ya, pendeta malpraktek, penginjil malpraktek saudara. Karena apa saudara? Mereka otak-atik Alkitab, mereka bukan penginjil, mereka bukan gembala, mereka bukan pendeta. Tapi kalau di sosmed bisa ngaku-ngaku ya, bisa ngaku pendeta, bisa ngaku ini, ya itu luar biasa saudara. Jadi ini peperangan rohani itu begitu dahsyat ya. Jadi mereka itu dikuasai oleh ilah zaman ini. Mereka dikuasai oleh spirit ular tua yang datang menipu dan memperdaya. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita harus waspada. Kita harus uji segala sesuatu. Jadi peperangan rohani itu luar biasa saudara. Jadi waktu ibu ini bilang, "Aduh pastor, saya nggak bisa tidur gara-gara lihat ini video." Saya bilang, "Jangan dengar dia itu pendeta palsu." Nah, jadi sekarang ini sudah boleh ada istilah pendeta palsu ya. Jadi saudara, mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini Paulus mengatakan ya, "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menemukan pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan
menaklukkan kepada Kristus. Haleluya. Dunia ada telepon. Haleluya. Oke, ya kita lanjut ya. Kedengaran ya, suaranya masih kedengaran ya. Oke. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Ya, musuh-musuh kita adalah roh-roh jahat. Iblis tidak maha hadir. Iblis tidak maha hadir. Iblis bukan Tuhan. Tapi masalahnya mereka banyak. Jadi mereka ada di mana-mana. Jadi iblis tidak maha hadir. Mereka banyak. Mereka ada di mana-mana. Makanya ada hamba Tuhan yang membuat buku tentang roh-roh teritorial ya. Saya lupa namanya siapa ya, jadi roh-roh teritorial. Jadi iblis-iblis yang ada di sini itu beda sama iblis-iblis yang ada di sana ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus kenakan perlengkapan senjata rohani. Dan kalau kita lihat di sini ya, di sini ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada apa lagi? Kerelaan memberitakan Injil, kasut ya, ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Kalau kita melihat di sini, ini senjata-senjata yang bersifat defensif ya. Senjata-senjata yang bersifat mempertahankan diri ya, bertahan saudara-saudara. Jadi kita harus punya perisai iman untuk apa ya, menangkis panah api si jahat ya. Jadi panah api si jahat itu datang di pikiran kita, mengintimidasi kita dan sebagainya ya. Saya pernah alami itu ya. Ketika iblis datang intimidasi, kamu tidak bisa sembuh lagi, kamu sudah mau mati, kamu begini begitu ya. Barangkali di tempat lain di sana engkau terintimidasi, iblis berkata kamu tidak bisa diampuni lagi dosa kamu ya. Macam-macam intimidasi ya. Keluarga kamu sudah tidak bisa dipulihkan, engkau tidak bisa berhasil, engkau orang gagal terus ya. Itu intimidasi iblis. Kita harus perkatakan perkataan iman. Perkataan iman ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit itu ya. Kita memperkatakan apa yang kita imani. Itu paling praktis saudara. Kalau saudara percaya Yesus penyembuh yang ajaib, katakan saya percaya Yesus penyembuh yang ajaib. Saya percaya Yesus menyediakan. Saya percaya Yesus memelihara. Saya percaya. Ya, jadi perkatakan iman saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, ini luar biasa. Jadi kita harus punya perisai iman, ketopong keselamatan. Jadi pikiran kita, kepala kita sudah dilindungi dengan keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu keselamatan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan. Keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kita itu begini saudara ya, bukan berarti kita tidak mempraktikkan iman kita. Kita percaya, kita terima kasih karunia Tuhan, kita imani, baru itu keluar dalam perbuatan kita. Ya, beda dari seberang sana ya, spirit Taurat. Spirit Taurat itu mulai dari perbuatan, dia imani supaya Tuhan bisa menerima perbuatannya dia. Jadi titik tolaknya berbeda ya. Puji Tuhan saudara ya. Jadi kita harus punya ketopong keselamatan
di dalam diri kita dan di dalam orang percaya, keselamatan itu pasti, ya dan amin. Tidak ada keraguan-raguan. Makanya kalau tanya kepada orang Kristen, yakin gak masuk surga? Yakin. Orang Kristen akan katakan amin. Bukan karena sombong, tapi karena kita sudah punya Yesus yang menjadi pembela. Kita punya Yesus yang menjadi advocate buat kita, ya, di pengadilan tahta Kristus. Ya, kemarin kapan lalu kita sudah bahas sedikit tentang tahta Kristus, ya. Ternyata semua orang akan menghadap tahta Kristus, saudara, ya. Pengadilan tahta Kristus. Jadi yang diadili bukan cuma orang yang tidak percaya, ya. Orang yang tidak percaya pasti mereka sudah akan langsung masuk dalam penghukuman kekal. Tapi orang benar diadili juga untuk menerima mahkota kehidupan, ya. Jadi ada mahkota-mahkota kehidupan yang diberikan kepada orang-orang benar, dan setiap pekerjaan kita akan diuji, saudara. Makanya waktu kita berhadapan dengan takhta pengadilan Kristus, kita punya pembela yang membela kita. Dan ini saya luar biasa sekali firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu selalu relevan. Ya, kalau saudara, ya, jadi ada orang yang kemarin dengan sombongnya berkata, nanti saya yang pikul dosa saya sendiri, saya yang bertanggung jawab dengan dosa saya sendiri. Ya, orang ini berkata-kata dengan kebodohannya. Kenapa, saudara? Sedangkan pengadilan dunia, ya, kalau Anda berperkara hukum, pengadilan dunia, Anda butuh pengacara, Anda butuh pembela, ya. Kebetulan saya sekarang lagi sekolah hukum, jadi saya ngerti sedikit, ya, soal itu, saudara, ya. Jadi kalau Anda berperkara hukum, Anda butuh pengacara. Kalau saudara perhatikan sendiri, ya, pengacara-pengacara pun waktu lagi berperkara hukum dalam sidang, ada pengacara-pengacara yang sudah mengerti hukum, tapi mereka ada pengacaranya juga, ada pembelanya juga, ya. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Wah, ini tambah bikin semangat ini. Ada kita orang punya hamba Tuhan Pastor Alexander Nunuh itu. Salam hormat. Ini orang punya senior kita, ya. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara di pengadilan dunia saja, saudara butuh pengacara. Apalagi saudara di pengadilan tahta Kristus atau di pengadilan Tuhan. Ya, luar biasa, saudara, ya. Itu gambaran yang paling real, saudara. Tidak satu orang pun yang masuk pengadilan, ya, yang ada di dunia ini tanpa pembela. Kalaupun dia boleh membela dirinya sendiri, saudara, itu pun kalau dia tahu, saudara, ya, rata-rata pada umumnya orang masih harus gunakan pengacara, ya. Karena di pengadilan itu ada penuntut umum. Ada penuntut umum, ya. Apa kalau nggak salah istilahnya kurator, ya. Penuntut umum. Arbitrase kalau nggak salah, ya. Jadi di pengadilan tahta Kristus juga ada penuntut umum, ya. Ada iblis. Iblis yang tiap hari mendakwa kita siang dan malam. Tapi Yesus jadi pembela buat kita. Haleluya. Yesus jadi pembela buat saya dan saudara. Dan makanya, saudara, kita harus kenakan perlengkapan senjata rohani kita. Dan yang luar biasa, saudara, ya, ada pedang roh. Pedang roh. Pedang roh ini yaitu firman Allah. Ya, pedang roh yaitu apa? Firman Allah. Ya, makanya kita ada kegerakan baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Kenapa orang Kristen harus ngerti firman Allah? Orang Kristen harus mengerti Alkitab, harus melakukan. Bagaimana kita mengerti Alkitab? Baca Alkitab aja kagak. Makanya saya bilang orang Kristen sekarang ini bawa pedang rohnya kayak pedang pramuka. Karena apa? Baca Alkitab nanti hari Minggu di gereja. Bayangkan, saudara, makan saudara 1 minggu 1 kali, saudara.
Shalom shalom Ibu Misteri Maria. Ya, terima kasih. Mari maju dalam kegerakan, saudara. Jadi karena peperangan kita, saudara, adalah musuh-musuh di udara, yaitu kerajaan kegelapan. Bukan manusia, bukan darah dan daging, saudara. Iblis hanya menggunakan manusia. Kalau kita baca di Alkitab, kita cermati di dalam Alkitab, roh-roh jahat itu paling senang ada dalam tubuh, ada dalam daging. Ya, karena ada ordernya Tuhan, ya. Ya, terima kasih. Ya, salam hormat dari torang di sini. Buat torang punya senior, ya. Luar biasa, torang punya pimpinan-pimpinan yang turut hadir bersama menopang torang punya pelayanan, ya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, iblis itu paling senang ada dalam tubuh. Karena apa? Kalau iblis di pohon, iblis nggak bisa ngapa-ngapain. Iblis di patung nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, di dalam Alkitab tidak ada ajaran iblis di pohon, iblis di patung, iblis di batu, nggak ada. Karena iblis juga nggak bodoh. Iblis bilang, ngapain saya di batu? Ngapain saya di pohon? Nggak bisa ngapa-ngapain. Iblis sejak semula dia ingin ada di tubuh, ya, karena kalau di tubuh dia bisa buat sesuatu, ya. Paling kepepet tuh iblis itu kalau di perjanjian lama ke tubuh ular, ya, ke tubuh ular. Kalau di perjanjian baru iblis bilang, jangan binasakan kami, buanglah kami ke babi-babi. Jadi iblis perjanjian baru tuh lari ke babi-babi. Jadi ada mobnya, ya, ada joknya, ya. Kalau orang Manado tuh nggak gampang dirasuki iblis. Karena apa? Iblis perjanjian lama sama iblis perjanjian baru dibumbu sama orang Manado, dimakan sama orang Manado. Ya, jadi kalau orang Manado ular dimakan, ya, sama bokeh-bokeh juga dimakan. Ya, itu guyon, saudara, ya. Jadi iblis itu paling senang di tubuh, dan paling kepepet dia itu di tubuh binatang itu udah kepepet sekali, saudara. Tapi rata-rata iblis senang di tubuh manusia. Bahkan Tuhan Yesus kasih perumpamaan, kalau ada roh jahat yang keluar dari diri seseorang, dia mengembara cari tempat, cari batu nggak dapat, ya. Artinya batu nggak nyaman, gunung nggak nyaman, pohon nggak nyaman, bukan tempat yang tepat. Dia cari-cari tempat nggak dapat, dia balik, dia lihat, wah, tempat ini bersih kok, nggak ada yang mendiami, ya. Akhirnya dia pergi panggil teman-temannya yang lain, ya. Roh-roh jahat 7 kali lipat lebih jahat masuk ke orang itu. Ya, jadi bahaya, saudara. Peperangan kita roh-roh, saudara. Dan saya pernah merasakan bagaimana roh mau masuk, ya. Makanya kita kalau ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus bertakhta di hati kita, roh Tuhan, roh yang ada padamu lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Amin. Ya, saya pernah mengalami apa yang namanya roh mau masuk kepada saya. Ya, waktu itu, ya, barangkali saya sudah pernah ceritakan, tapi saya menceritakan ulang. Ya, waktu itu saya di Jakarta, ya, saya di Senen. Tiap hari waktu itu saya mau masuk ke Sati, saya mau sekolah di Sati di Malang. Saya tiap pagi sebelum mau berangkat ke Jawa Timur itu, ya, setiap pagi saya doa di Senen itu, saya doa keliling lorong itu, keliling tempat itu, dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah roh-roh penyembahan berhala di tempat ini dihancurkan, dan berita Injil Kerajaan Allah disampaikan. Dan saya ada lewat kelenteng kecil di sana, dan setiap saya lewat situ, ya, jam 5 subuh, ya, jadi udah mulai terang sedikit. Jadi saya tengok kiri kanan, nggak ada orang. Jadi saya tengking, dalam nama Yesus, roh-roh penyembahan berhala di dalam kelenteng ini saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Yesus, ya. Beberapa hari saya lewat situ terus, saya doa terus, saya katakan seperti itu, saudara. Ya, tiba-tiba, saudara, ya,
Satu kali ini pengalaman rohani saya. Jam 2 siang saya lagi berdoa di satu kamar. Kamar ini kosong, jadi cuma satu ruangan kamar kosong, nggak ada furniturnya, nggak ada tempat tidur, nggak ada barang-barang. Karena rumah ini mau dijual. Waktu itu ya. Jadi waktu saya berdoa saudara, tiba-tiba datang nih, seperti asap penglihatan depan saya. Dan dia berkata, kuasa siapa lebih besar? Kamu apa saya? Wow, dia bilang begitu saudara. Saya bilang, saya kecil tapi Tuhan Yesus lebih besar. Dalam nama Yesus, pergi saudara ya. Dia pergi saudara. Tapi setelah itu saudara, tiap malam dia mau datang masuk ke dalam tubuh saya. Setiap maghrib saudara. Pokoknya setiap maghrib pas mau jam 6 begitu ya. Saya ada di kamar, wah dia masuk. Saya seperti mau kesurupan saudara. Tapi waktu itu saya berbahasa roh terus. 3 malam berturut-turut saudara. Ya waktu itu saya belum tahu siapa dia. Ya karena dia pakai baju kebesaran ya, kehijau-hijauan, biru kehijau-hijauan, pakai mahkota dan sebagainya ya. Satu kali waktu kami ada tim pelayanan di Singkawang, saya tanya sama teman saya, siapa ini? Di jantung kota Singkawang kan ada kelenteng terkenal ya. Dia bilang, oh ini Kuangkong, ini dewa perangnya orang Cina. Wah, saya bilang ini yang datang kepada saya waktu saya berdoa lalu di Jakarta. Wah, luar biasa ya. Jadi saudara, ada roh-roh yang mencoba mau masuk kepada kita. Tapi kita bersyukur saudara, kalau kita ada Roh Kudus sudah yang memenuhi kita. Yesus Kristus sudah bertahta di dalam hati kita. Tidak ada satu roh manapun yang dapat masuk kepada kita, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Ya, makanya kita boleh berdoa usir setan saudara. Tapi yang paling bahaya sekarang ini saudara, bukan orang-orang yang kerasukan setan, tapi orang-orang yang di luar sana kelihatan baik, tapi mereka memberi ajaran-ajaran yang sesat. Ya, tadi saya katakan pendeta malpraktek, penginjil malpraktek. Saudara harus hati-hati. Ya, di dunia maya ini saudara, banyak penipuannya, termasuk pendeta penipu juga ada. Ya, saya sudah sedikit meneliti sedikit saudara ya. Pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku pendeta dari seberang sana itu banyak saudara. Ngaku-ngaku penginjil itu banyak. Ngaku-ngaku kristolog apalagi. Ya. Makanya kita harus waspada saudara. Anak Tuhan harus rajin baca Alkitab ya. Kita di gereja kita se-Indonesia itu ada gerakan baca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Bisa lebih terserah. Tapi harus tiap hari baca Alkitabnya. Dan enak ya kalau kita baca Alkitab runut, wah itu asik ya. Makanya kalau kita baca Alkitab ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari kata pada mulanya sampai kata amin di kitab Wahyu, enak banget. Kenapa? Kalau kita tahu isi ceritanya, bahwa isinya adalah tentang Yesus Kristus dan tentang kerajaan Allah, di mana ada janji Allah untuk datang menebus umatnya, manusia yang jatuh dalam dosa, dan memulihkan kembali kerajaan Allah di dunia ini, di bumi ini. Wah, kalau kita baca seperti itu, makanya kita ya baca Alkitab, baca dari Yesus Kristus. Ya, kita membaca dari apa? Yesus Kristus. Jadi waspada saudara, peperangan rohani itu begitu real ya. Peperangan rohani itu bukan sekedar kita pergi doa orang kelepasan, orang lagi terbelenggu setan, bukan cuma sekedar itu. Peperangan rohani juga terjadi di pikiran kita setiap saat ya. Ada intimidasi yang berkata, kamu sudah payah, kamu sudah nggak bisa apa-apa, kamu sudah begini begitu dan sebagainya ya. Kemarin saya ketemu teman satu kampung, tapi saya sudah nggak kenal dia karena dia sudah 60 tahun, sudah masuk 60 tahun. Saya masih adiknya jauh ya, saya masih 40-an. Ya, dia sudah 60 tahun, dia bilang, wah kamu masih muda, kita kenal kamu tapi kamu sudah tidak kenal saya. Saya tanya-tanya siapa? Oh, saya sudah tahu. Ya, dia bilang sama saya,
kita umur boleh tua, tapi pikiran kita harus muda. Ya, saya masih muda. Jadi saudara ya, pikiran kita juga menentukan saudara ya. Kalau pikiran kita bilang saya sudah tua, maka tubuh kita juga akan ikut ya, kamu sudah tua. Tapi kalau pikiran kita bilang masih muda, semangat ya. Umur boleh tua, tapi roh kita dibaharui dari sehari ke sehari. Luar biasa. Saya juga menyapa Ibu Ketua kita, Ibu Pendeta Eni Angelia Umbas. Terima kasih ya, semangat saudara ya. Mari kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Hati-hati saudara, tiap hari kita berhadapan dengan peperangan roh. Makanya apa yang membuat roh kita ya, saya senang seperti Iron Man ya. Iron Man, apa yang bikin Iron Man kuat? Itu yang bulat di dadanya ini, yang di hatinya itu. Kalau cabut dia nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Harus ada itu baru wah dia kuat. Kayak kita saudara, apa yang bikin kita kuat? Ada firman Tuhan di hati kita, ada Roh Kudus di hati kita, ada Yesus Kristus yang bertahta di hati kita. Ya, kalau nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus, iblis bisa datang lihat, wah ini kosong ini, nggak ada yang tempati, dia datang langsung tempati saudara. Dan waktu iblis datang tempati saudara, roh-roh jahat itu datang tempati, orang itu akan 7 kali lipat jahatnya. Ngeri ya, ngeri saudara. Anda orang-orang Kristen ya, buka hati kepada Roh Kudus, bukan kepada roh jahat. Karena ingat, di dalam Alkitab roh-roh itu senang tubuh. Karena kalau dia nggak ada tubuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, setuju nggak? Roh-roh jahat itu kalau di atas pohon, roh jahat di atas pohon besar, ngapain dia di pohon besar situ? Tapi kalau dia ada di dalam diri manusia, mereka lah si nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, penyesat-penyesat, ya, membunuh, menipu dan sebagainya. Itu roh-roh yang ada di baliknya. Jadi musuh kita bukan darah dan daging, tapi di balik itu ada roh-roh. Ya, roh-roh yang menyebabkan perselisihan, percekcokan, perseteruan, pemecah belah. Itu kerja roh-roh jahat, saudara. Mari kita waspada dengan apa, saudara? Kenakan senjata perlengkapan rohani kita, ya, yaitu tadi ya, kita mengenakan perisai iman, kita mengenakan ketopong keselamatan, ya, kerelaan memberitakan Injil, kasut kerelaan memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran. Luar biasa saudara-saudara. Jadi tetap semangat saudara, maju dalam kegerakan. Saya percaya lewat kegerakan daily life kingdom principle, ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal saudara. Kita punya pedang roh, makin hari makin besar saudara, ya. Jangan ya seperti saya bilang, banyak orang Kristen pedang rohnya kayak pisau pramuka saudara, ya. Yang kecil itu anak-anak bawa ke sekolah. Karena apa? Jarang baca Alkitab. Orang Kristen ya gagah, tampilannya gagah saudara, keren, tapi rohnya kecil. Rohnya apa? Kecil saudara. Kering kerontang, kelaparan saudara. Mari kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bangkit sebagai anak-anak Tuhan, kenakan senjata rohani kita. Ya, bagaimana kita mau kenakan senjata rohani kita? Mari kita bertekun dalam doa setiap hari. Kita bertekun dalam baca Alkitab. Perlu orang-orang yang tekun saudara. Bagaimana kita mau terima ketopong keselamatan? Baca Alkitab aja kagak, ngerti aja kagak. Kenapa? Roh Kudus akan menuntun kita dalam kebenaran dan mengingatkan kita apa yang Yesus ajarkan. Dan saya yakin Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang kita punya, apa yang kita tahu. Nggak mungkin Roh Kudus mengingatkan kita apa yang kita tidak tahu. Nah, ini luar biasa saudara, ya. Mari kita maju ke gerakan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Mari kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini firman Tuhan sudah mengajarkan kami untuk berpegang pada kebenaran firman Tuhan, untuk mengenakan perlengkapan senjata rohani kami. Karena perjuangan kami bukanlah melawan darah dan daging, ya, senjata kami bukanlah senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah dari tempat maha tinggi, yang menjadikan kami lebih dari pemenang, yang menjadikan kami penuh iman, penuh gairah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut hari ini dengan penuh iman, penuh sukacita, penuh gairah. Kami siap sambut hari ini dengan penuh kemenangan karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sehat, kami bahagia, penuh sukacita. Kami berkelimpahan di dalam Tuhan karena kami percaya pertolongan Tuhan itu sempurna, penyediaan Tuhan itu sempurna. Perlindungan Tuhan itu sempurna ada atas kami. Engkaulah yang memberkati setiap pekerjaan kami. Engkaulah yang menjadikan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita satu hati, kita satu iman, kita berdoa. Kita percaya apabila ada dua orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Ya, kita sepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan, menyembuhkan. Dokter boleh bilang tidak bisa sembuh lagi, dokter boleh vonis macam-macam, tapi kami percaya kami punya dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus Tuhan. Segala sakit penyakit, sakit kanker, tumor, sakit empedu ginjal, gagal ginjal, darah tinggi, darah rendah, diabetes, kolesterol, asam lambung, asam urat, segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan, sembuh dalam nama Yesus. Setiap belenggu-belenggu kegelapan, kalau saudara mengalami depresi, stres, percayalah Tuhan membebaskan saudara. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami stres, orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu kegelapan, belenggu dosa. Kami percaya kelepasan daripada Tuhan. Orang-orang yang mengalami kepahitan, kebencian, amarah, kekecewaan, keputusasaan, kegelisahan, kebimbangan, ketakutan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kelepasan yang daripada Tuhan terjadi saat ini juga. Kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kelegaan yang daripada Tuhan. Kami percaya damai yang daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan turun memenuhi kami sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh melewati hari ini dengan penuh kemenangan, penuh sukacita. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami siap sambut hari dengan penuh kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih buat Pendeta Henry Paliama dan semua yang sudah mengambil bagian bersama-sama di Daily Life Kingdom Principle. Mari kita bergandengan tangan, kolaborasi, beritakan Injil, bagikan kepada teman-teman yang lain di wall-wall kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa saya juga menyapa hambanya Engelbert Hendra ya. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa.